Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. My name is Iqbal Rizky and I'm a student of English Literature. So actually I'm 7th semester, and then today I'm going to explain. I'm going to continue my explanation before. My explanation before about pragmatic in general. So today I'm going to explain about pragmatic in specific. Aku mau jelasin cabang dari pragmatic itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak banget cabang dari pragmatic, kayak misalnya implicature, deixis, presupposition, ada politeness dan lain-lain. Tapi sekarang untuk video ini aku akan menjelaskan tentang implicature. So, what is implicature? Implicature is logical meaning that is different from what is stated. Jadi, implicature ini adalah ketika kalian berbicara, ketika speaker berbicara, omongan speaker dan logical meaning itu berbeda. Kayak ada sebuah perbedaan lah, kayak speaker tuh ngomongnya ini tapi sebenarnya maksudnya ini gitu. Jadi implicature itu adalah itu. Contohnya, kalau kalian nggak paham pasti nggak paham kan? Contohnya ini. Father, misalnya father bilang, has Udin gone to school? Terus mothernya jawab, he haven't even taken bath yet. So di sini father di sini nanya, Udin, apakah Udin udah berangkat sekolah? Terus mothernya ibunya tuh jawab yang kesannya tuh kayak nggak nyambung gitu, padahal tapi maksudnya jelas gitu. Kayak ketika kalian mau berangkat sekolah kan pasti kalian mandi dulu. Nah sini mothernya jawab, he haven't even taken bath yet. Jadi mana mungkin sih berangkat sekolah orang si Udin aja belum mandi gitu. Next, implicature tuh types of implicature. Jadi implicature tuh terbagi menjadi dua ya. Ada conversational implicature, conventional implicature according to George. Jadi pertama conversational implicature yang kita bahas. Pertama conversational implicature. Apa sih conversational implicature? Jadi conversational implicature ini adalah implicature derived on the basis of conversational principles and assumption, relying on more than the linguistic meaning of words in a sentence. Jadi conversational ini adalah implicature yang menerapkan sistem prinsip percakapan dan asumsi. Implicature ini terjadi ketika ada background knowledge antara dua orang yang sedang bercakap, speaker dan listeners, terjadi persamaan background knowledge-nya gitu. Jadi karena sebab itu conversational implicature ini bersifat temporer atau sementara gitu. Jadi hanya berlangsung pada saat percakapan itu aja, nggak berlangsung cukup lama gitu. Itu tentang conversational implicature. Contohnya misalnya ya, do you like a pragmatic? A say, B answer, well let's just say I don't jump for a joy before the class. Do you like pragmatic? Jadi E ini nanya gitu ke B, apa kamu suka pragmatik? Nah si B jawab, bahkan saya tidak loncat-loncatan ketika kelas akan dimulai gitu. Nah jadi pragmatik di sini adalah B-nya ini terkesan tidak nyambung gitu. Nah, conversational implicature ini ketika ada floating maxim, kayak ada melanggar prinsip kerjasama gitu, terjadilah conversational implicature gitu. Jadi kesannya nggak nyambung, bahkan saya tidak loncat-loncat. Apa loncat-loncat maksudnya? Nah maksudnya di sini adalah bahkan saya tidak antusias ketika kelas pragmatik akan dimulai gitu. Selanjutnya, nah ini
dia bilang ada 4 maxim according to Greece 1975, 1975. Jadi ada 4 maxim. Yang pertama ada quantity, 2 quality, 3 relation, 4 manner. Apa aja sih itu? Oke, kita jelasin ya. Quantity, make your contribution as informative as it is required. Contohnya gini, my handsome cat died yesterday. My handsome male cat died yesterday. A sama B ini terjadi perbedaan nih dia. Quantity di sini menjelaskan tentang kalau misalnya terjadi percakapan itu tidak harus seinformatif mungkin, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi gitu. Jadi yang pas saja. Kayak di sini yang A, contoh di sini my handsome cat died yesterday. Kita tahu kalau handsome itu berarti means male gitu. Nah, sedangkan yang B di sini my handsome male cat itu sangat boros kata atau melebih-lebihkan sebuah percakapan, tidak efektif katanya, tidak efektif. Jadi terjadi kayak boros kata gitu. Nah, kalau quantity di sini make your contribution as informative as is required. Selanjutnya quality, don't say what you believe to be false. Katakanlah katakanlah yang kamu percaya itu adalah benar gitu, jangan katakan yang salah. Misalnya contoh di sini, the Tehran's in Turkey isn't teacher. Faktanya kan Tehran emang di Turki gitu kan ya. Nah, kalau di sini and London in America I suppose. Nah, dia nggak tahu benar apa enggak, tapi London dia berbicara London di Amerika. Nah, kalau nggak tahu benar apa enggak, mending nggak usah dibicarakan. Jadi quality itu sangat penting dalam sebuah percakapan. Gitu. Itu tentang quality. Selanjutnya tentang relation, be relevant. Contohnya gini, where is my pragmatic book? I don't know, mine either. Gak ada hubungannya gitu. Nanya, mana buku pragmatik saya? Yang B, aku tidak tahu buku juga gitu. Nah, di sini nggak ada hubungannya. Yang tanyakan bukunya A, tapi si yang B jawab tentang bukunya B sendiri. Nah, itu tidak ada relasinya. Ketika ini dilanggar, terjadilah sebuah implicature. Begitu. Manner. Yang keempat adalah manner, avoid ambiguity. Nah, di manner ini kalian hindarilah ambiguity, ketidakjelasan, samar-samaran gitu. Hindari bercakap seperti itu. Contoh, why was he arrested? Yang A bilang itu. Yang B answer that he stole the money from the bank. Nah, yang B ini kurang jelas gitu. He stole the money from the bank. Apakah dia mencuri uang itu setelah dari bank, atau dia mencuri uang itu dari bank itu gitu loh. Itu tidak jelas, avoid ambiguity di situ. Jadi terjadi sebuah implication, floating the maxim gitu. Jadi itulah jadi B ini ngomong he stole the money from the bank, nggak tahu dia mencurinya setelah dari bank atau dia mencuri di bank itu malah. Selanjutnya ya, ini tipe yang kedua, conventional implicature. Apa sih conventional implicature? Implicature that is part of lexical items or expression with meaning rather than derived from principle of language as not part of the condition for the truth of the item or expression. Nah, jadi konvensional ini tidak memakai prinsip kayak tadi konvensional tadi, dia hanya menggunakan lexical items. Jadi gini loh, di konvensional ini kita tahu implicature-nya semua orang tahu, tidak harus punya background knowledge yang sama, tapi semua orang tuh sudah tahu. Tidak hanya perlu background knowledge yang sama, tapi kayak sudah universal gitu. Nah, karena lebih bersifat universal, conventional implicature ini sifatnya universal, jadi nggak temporer dia, jadi sifat universal gitu.
contohnya gini, Joe is poor but happy. Kita kan tahu ya, tentu Joe, kita nggak perlu background knowledge lagi di sini, karena kalau misalnya terjadi sebuah contextual implicator, semua orang pun bisa memahami kan, implicatornya itu. Joe is poor but happy. Joe itu kasihan atau miskin tapi dia bahagia gitu. Dia miskin tapi bahagia gitu, implicator di situ gitu. Oke, mungkin itu aja. That's all about my explanation. So if you love this content, just like and subscribe. And then there are still many material I want to make. So